Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Divanisha Putri dari program studi Pendidikan Sosiologi kelas A angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Dengan judul proposal meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan pendekatan problem based learning pada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang tahun pelajaran 2020-2021. Latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut, karena selama ini model pembelajaran kurang menantang bagi siswa, terutama gaya belajar yang monoton, sehingga tidak memancing kreativitas siswa. Masalah yang paling menonjol di kalangan siswa, khususnya pelajaran sosiologi, yang terasa sulit untuk dimengerti, yaitu menyangkut penguasaan materi sosiologi tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam ilmu sosiologi. Kenyataan tersebut menunjukkan adanya suatu komponen belajar mengajar yang belum mampu memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan pencapaian susunan itu sendiri. Kenyataan ini mengharuskan pembelajaran sosiologi dilakukan secara intensif. Namun ada kesan yang berkembang di masyarakat bahwa mata pelajaran sosiologi merupakan mata pelajaran yang sangat susah bagi siswa, sehingga hasil belajar siswa terhadap pelajaran sosiologi tergolong kategori rendah. Kondisi ini juga dialami oleh siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru bidang studi sosiologi pada sekolah tersebut, diperoleh informasi bahwa hasil belajar sosiologi siswa di kelas tersebut tergolong rendah, yaitu dengan rata-rata 5,8. Hal ini disebabkan karena siswa kurang mampu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa atau dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dikarenakan penyajian materi sosiologi yang masih monoton dan membosankan, sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar sosiologi. Dalam situasi demikian, siswa menjadi bosan karena tidak adanya dinamika, inovasi, kreativitas, dan siswa belum dilibatkan secara aktif, sehingga guru sulit mengembangkan atau meningkatkan pembelajaran agar benar-benar berkualitas. Dengan penerapan metode problem based learning ini diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami konsep yang mereka pelajari dan membantu mereka menemukan kaitan antar konsep. Guru hanya akan menjadi fasilitator dan mengontrol aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. Dengan penerapan metode problem based learning, maka diharapkan pelajaran sosiologi menjadi bidang studi yang disenangi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian saya ini yaitu bagaimana penerapan pendekatan problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran sosiologi melalui penggunaan penerapan pendekatan problem based learning pada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan pendekatan atau model yang digunakan dalam proses pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Dalam hal ini
Pendekatan problem based learning yang diterapkan oleh guru sebagai pelaku langsung dalam penemuan pengetahuan baru melalui kegiatan penelitian tindakan kelas di kelasnya. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari hasil model pembelajaran yang dilakukan benar-benar sejalan dengan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua itu manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para guru agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam pembelajaran melalui kegiatan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga bagi siswa, penelitian ini menggunakan problem based learning memungkinkan siswa untuk memahami pelajaran lebih baik karena pembelajaran benar-benar bermakna. Di samping itu, dengan model pembelajaran based learning ini dapat memberikan suasana dan tantangan baru dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa lebih tertarik dan senang mengikuti pembelajaran. Penanaman konsep akan mudah tertanam di benak siswa dengan menghubungkan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki siswa dengan keadaan di alam sekitar. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi secara maksimal. Selanjutnya itu bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti itu sebagai suatu eksperimen yang dapat dijadikan salah satu acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya, atau sebagai sumbangsi pemikiran dari peneliti yang merupakan wujud aktualisasi peran mahasiswa dalam pengabdiannya terhadap lembaga pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka, saya membahas tentang hasil belajar, yaitu pengertian hasil, pengertian belajar, fungsi hasil belajar, dan hasil belajar sosiologi. Hasil belajar merupakan kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu saya membahas juga tentang model problem based learning, yaitu pengertian problem based learning, pengertian problem based learning menurut ahli, karakteristik problem based learning, tahap-tahap dalam problem based learning, dan kelebihan dan kekurangan problem based learning. Problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada masa era globalisasi saat ini. Menurut Glasser, problem based learning merupakan strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Tahap-tahap dalam problem based learning itu ada 5, yaitu tahap pertama adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah, dan juga mengajukan masalah. Kemudian tahap kedua itu mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok.
Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Selanjutnya saya juga membahas tentang hakikat sosiologi. Menurut Agus Combe, sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius, yang artinya teman atau sesama, dan logos dari kata Yunani yang artinya cerita. Jadi pada awalnya sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan atau juga masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Dan yang paling terakhir yaitu hakikat penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru dalam kelas dengan refleksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas juga merupakan penelitian yang dilakukan oleh pendidik dan calon pendidik di dalam kelasnya secara kolaboratif dan partisipatif untuk memperbaiki kinerja pendidik yang menyangkut kualitas proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik baik aspek akademik maupun non-akademik. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang penelitian yang pernah terjadi atau bahasan hasil penelitian yang relevan. Penelitian dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pernah dilakukan oleh Agus Saswantara yang berjudul penerapan model problem based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 4 Kesiman. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Saswantara yaitu implementasi model problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 di SD Negeri 8 Kesiman. Hal ini terlihat adanya peningkatan hasil belajar IPA siswa pada setiap siklus, yaitu pada siklus pertama presentasi hasil belajar siswa adalah 66,33%, berada pada kriteria sedang dengan ketuntasan maksimal sebesar 56,67%. Pada siklus 2, presentasi hasil belajar siswa adalah 81,67%, berada pada kriteria tinggi dengan ketuntasan maksimal sebesar 86,67%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 15% dan ketuntasan maksimal sebesar 30%. Selanjutnya yang terakhir pada bagian kajian pustaka yaitu hipotesis tindakan. Dengan memperhatikan landasan teori sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, maka hipotesis dari penelitian tindakan kelas ini yaitu penerapan pendekatan problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran sosiologi pada siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Lokasi penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pinrang dengan waktu penelitian akan dilaksanakan mulai pada awal semester 2 yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Kemudian subjek penelitian yaitu siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pinrang tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa yaitu 32 yang terdiri dari 12 siswa putra dan 20 siswa putri.
Selanjutnya siklus penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan 2 siklus, yaitu prosedur penelitian yang dilakukan terdiri dari 4 tahap yang dilakukan dalam siklus berulang. 4 kegiatan utama yang terdapat pada tiap siklus yaitu pertama siklus perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Kemudian selanjutnya itu instrumen penelitian. Untuk memperoleh data, maka digunakan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar sosiologi, pedoman wawancara, dan angket. Teknik pengumpulan data. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu teknik tes dan observasi. Sumber data akan diperoleh secara langsung dari proses pembelajaran siswa. Selanjutnya teknik pengolahan data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu kriteria keberhasilan penelitian tindakan kelas yang akan saya lakukan, yaitu apabila jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar mengalami peningkatan. Berdasarkan ketentuan Depdiknas, siswa dikatakan tuntas belajar apabila memperoleh skor minimal 6,5 dari skor ideal 10. Apabila aktivitas siswa dalam pembelajaran minimal 75% yang diukur dengan melihat lembar observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.